Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Segala Info Menarik yang tentunya akan memberikan berbagai informasi-informasi yang menarik dan juga bermanfaat. Ya, dimanapun kalian berada, saya harap semuanya baik-baik saja dan terus diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Dan bisa teman-teman lihat di tempat saya ini sedang hujan, ditambah dengan angin kencang. Saya ini berada di daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Kendari. Ya, ini hujan yang kali keduanya ya yang terjadi itu 3 hari yang lalu sama hari ini. Yang saya dengar-dengar itu kalau di daerah lain sudah hampir tiap hari diguyur hujan ya. Namun di daerah saya ini baru 2 kali. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini saya akan share bagaimana caranya kita memindahkan tanaman dari media yang kecil ke media yang lebih besar secara baik dan benar ya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Oke teman-teman, inilah dia media yang sudah saya beri perlakuan khusus ya sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum menonton silahkan ditonton, dilihat ya di video saya itu tentang bagaimana cara membuat media yang sehat ya di polybag. Ya, dan di sini saya akan rencananya akan menanami benih dari cabai terpedas di dunia ya, yaitu cabai Carolina Reaper Red ya. Ini dia benihnya, bibitnya. Sebenarnya saya punya banyak, cuman yang sudah siap tanam ini hanya 4 saja ya. Nah, di sini saya akan campur dengan bibit dari cabai Bali ya. Saya kurang tahu juga namanya apa, tapi orang bilang katanya itu bibitnya itu namanya cabai Bali ya. Ya, jadi sebelum kita pindah, ini medianya kita gemburkan terlebih dahulu. Ya, dan ini teman-teman bisa lihat ya, ini trichoderma yang sudah kita kocor sebelumnya. Ya, ini tandanya berarti jamurnya ini sudah berkembang biak dengan bagus ya, sudah menyesuaikan diri di media ini. Ya, saya lanjut ya, saya percepat lagi. Ya, jadi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutannya, ya, silahkan di subscribe ya. Dan juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, jadi bisa ditekan tanda loncengnya juga ya. Jadi kalau saya membuat video-video baru yang update ya, itu akan ada notifikasi di HP kalian ya. Lalu setelah itu kita buat lubang. Di sini saya buat lubangnya seperti ini ya, agak besar karena benih yang akan saya masukkan itu akarnya sudah panjang, sudah banyak ya. Jadi untuk menghindari akarnya itu terlipat yang bisa beresiko patah, jadi saya buatnya agak besar juga ini. Dan juga ini fungsinya agar tanaman juga akarnya dapat dengan mudah untuk beradaptasi ya di media yang baru. Ya, lalu setelah itu kita masukkan benihnya. Di sini perlu teman-teman perhatikan ya, bahwa benih ini dia masih mempunyai bulu-bulu halus di batangnya ini. Teman-teman kalau bisa lihat ya, ini masih ada bulu-bulu halusnya. Ya, dan ini jangan dipegang ya, jangan kita pegang seperti ini. Jangan kita pencet ya. Kalau untuk menyangga saja boleh. Jadi caranya kita buka, pertama kita selipkan tangan ini di bawah daun utama ya, seperti ini. Ya, terus kita balik. Ya, kita tekan-tekan saja medianya ini. Ya, seperti ini ya. Ini bisa kita lihat. Sebenarnya lebih mudah itu kalau, tapi sebelum kita pindahkan itu, medianya ini harus kita siram dulu supaya dia mudah terlepas ya, ini seperti begini. Ya, ini bisa kita lihat juga trichodermanya ya, sudah menyebar di atas dan juga di akarnya ini sudah kebiru-biruan akarnya. Ya, ini untuk lebih mudah teman-teman bisa langsung celupkan ke air saja ya. Tapi karena saya di sini medianya masih saya akan gunakan lagi untuk menyemai, jadi saya bukanya seperti ini saja. Jadi ini akarnya sudah panjang ya, ini sudah banyak. Jadi makanya saya buat lubangnya itu agak besar supaya ini tidak terlipat dan juga bisa saya sebarkan akarnya ya, untuk mempermudah tanaman ini lebih cepat dalam menyesuaikan diri di media yang baru. Dan untuk kedalamannya teman-teman bisa ukur sendiri. Nah, di sini saya menanamnya itu di bawah dari daun utama ya. Jadi daun utama itu tidak tertimbun dengan tanah. Ya, di sini saya tidak memegang batangnya ya. Ini saya pegang
batang dari daun. Jadi itu perlu dihindari teman-teman ya. Kita jangan memegang batangnya. Jadi kalau kita pegang batangnya itu biasanya benih yang kita tanam itu dia akan busuk batangnya, akan bonyok begitu. Ya, kita tidak boleh pegang batangnya karena usia segini itu dia masih mempunyai bulu-bulu halus ya di batangnya. Kalau teman-teman ingin melihat dengan jelas, itu bisa teman-teman lihat ya pada tanaman tomat, bahkan sampai kayak duri itu bulu-bulunya. Nah itu kalau dia terpencet, bulu-bulu halusnya itu rusak, biasanya itu batangnya itu langsung rusak juga, langsung busuk, kayak terserang bakteri begitu. Jadi itu kita harus hindari ya teman-teman. Dan setelah kita pindahkan, ini kemudian kita siram ya. Untuk menyiramnya di sini saya menggunakan botol bekas air mineral ya, yang penutupnya itu saya lubang kecil-kecil seperti ini. Kenapa saya menggunakan alat penyiraman seperti begini? Ya karena kalau kita menggunakan gayung ya, atau yang lebih besar lagi, ini kan medianya baru saja kita gemburkan, nah, masih lunak ya, masih empuk begitu. Jadi kalau kita pakai gayung, kita langsung siram ke medianya ini, medianya itu akan tertekan dan masuk ke dalam. Ya, berakibat yang bisa mengakibatkan itu posisi benih yang sudah kita luruskan itu akan miring. Ya ini setelah kita siram, ya lalu berikutnya itu ini kita biarkan selama seminggu ya. Jadi dalam seminggu itu kita tidak boleh memberikan pupuk apapun karena akan mengganggu proses tanaman ini untuk menyesuaikan diri pada media barunya, dan juga bisa membuat tanaman ini stressing karena masuknya pupuk tersebut. Ya jadi itulah makanya perlu kita lakukan yang namanya pupuk dasar ya pada saat pengolahan lahan itu, pengolahan media, yaitu gunanya pada saat tanaman ingin ini membutuhkan nutrisi di saat-saat seperti ini, dia bisa mengambilnya dari pupuk yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Setelah itu untuk mengurangi stressing ya karena habis pindah tanam, ini kita hindari dulu dari sinar matahari secara langsung. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita akan melihat perkembangannya, dimana nanti kita akan melakukan yang namanya pupuk susulan ya, atau pemupukan pertama. Ya baiklah, untuk video kali ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.